Coba Anda bayangkan satu hal ini dengan tenang. Jika hari ini Anda menanam sesuatu di tanah kosong samping rumah, dan 20 hari kemudian Anda bisa memanennya, lalu langsung menukarnya dengan uang. Tanpa menunggu berbulan-bulan, tanpa harus punya lahan luas, tanpa harus meminjam modal besar. Kedengarannya sederhana bukan? Tapi justru karena terlalu sederhana, banyak orang meremehkannya. Selama ini kita terbiasa berpikir bahwa untuk menghasilkan uang dari pertanian, kita butuh sawah luas, butuh pengalaman bertahun-tahun, butuh modal besar. Padahal tidak selalu begitu. Ada jenis usaha tani yang siklusnya cepat, risikonya lebih terkendali, dan yang paling menarik, permintaannya tidak pernah benar-benar berhenti. Sayuran cepat panen. Mungkin Anda pernah melihat bayam, kangkung, atau sawi dijual di pasar. Harganya terlihat biasa saja. Tapi pernahkah Anda menghitung berapa banyak yang terjual setiap hari? Setiap pagi pedagang datang membawa karung-karung sayur segar. Siang hari, sebagian besar sudah habis. Besok pagi datang lagi dengan stok baru. Artinya apa? Perputaran terjadi setiap hari. Dan disitulah peluangnya. Di video ini, saya tidak hanya akan membahas cara menanam, tapi kita akan melihatnya sebagai sebuah usaha. Sebuah sistem yang jika dikelola dengan benar, bisa menjadi sumber penghasilan rutin. Saya akan jelaskan dari awal, kenapa usaha ini menjanjikan, tanaman apa yang sebaiknya dipilih, bagaimana memulainya meski dengan lahan terbatas, sampai bagaimana memastikan hasil panen Anda benar-benar laku. Tapi sebelum kita masuk ke teknis, kita harus memahami satu hal penting. Kenapa justru usaha sederhana seperti ini seringkali lebih stabil dibanding usaha yang terlihat wah? Mari kita bahas perlahan. Dalam dunia usaha, ada satu prinsip dasar. Jual sesuatu yang selalu dibutuhkan. Bukan sesuatu yang hanya viral. Bukan sesuatu yang hanya musiman. Tapi sesuatu yang dibeli orang hampir setiap hari. Dan sayur termasuk di dalamnya. Coba perhatikan pola konsumsi masyarakat. Hampir setiap rumah tangga memasak. Warung makan beroperasi setiap hari. Pedagang gorengan, nasi uduk, mie ayam, semuanya butuh sayur. Permintaan terjadi terus-menerus. Sekarang kita bandingkan dengan usaha lain. Ada usaha yang keuntungannya besar, tapi menunggu pembeli lama. Ada usaha yang terlihat ramai, tapi hanya musiman. Sayur berbeda. Margin mungkin tidak terlalu besar per satuan, tapi volumenya stabil. Dan yang lebih penting, perputarannya cepat. Tanaman seperti bayam atau kangkung bisa dipanen sekitar 20 hari. Artinya, dalam waktu kurang dari 1 bulan, Anda sudah bisa melihat hasil kerja Anda berubah menjadi uang. Bayangkan jika Anda memiliki sistem tanam bergilir. Minggu pertama tanam, minggu kedua tanam lagi di lahan berbeda. Minggu ketiga tanam lagi. Maka setelah masuk bulan kedua, Anda bisa panen hampir setiap minggu. Inilah yang membuat usaha sayur cepat panen menarik. Cash flow yang lebih rutin. Bagi pemula, ini sangat penting. Karena semakin cepat hasil terlihat, semakin besar motivasi untuk melanjutkan. Dan resiko pun lebih terkendali. Jika satu siklus gagal, Anda tidak kehilangan waktu 1 tahun, hanya sekitar beberapa minggu. Anda bisa evaluasi dan memperbaiki di siklus berikutnya. Cepat tanam, cepat panen, cepat belajar. Itulah keunggulan utamanya. Sekarang kita masuk ke bagian penting. Tidak semua sayuran cocok untuk strategi cepat panen. Dan tidak semua tanaman cocok untuk pemula. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah menanam karena ikut-ikutan. Tetangga tanam ini, kita ikut. Melihat harga sedang naik, langsung tanam tanpa riset. Akhirnya saat panen, harga sudah turun. Karena itu, kita harus fokus pada tanaman yang pertama, masa panennya singkat. Kedua, perawatannya relatif mudah. Ketiga, permintaan pasarnya stabil. Beberapa contoh yang sering menjadi andalan. Bayam, kangkung, sawi hijau, lobak, daun bawang, arugola.
Kenapa tanaman ini? Karena hampir selalu ada pembelinya. Warung makan butuh sawi. Penjual mie ayam butuh daun bawang. Ibu rumah tangga hampir setiap minggu membeli bayam atau kangkung. Selain itu, teknik budidayanya juga tidak terlalu rumit. Anda tidak perlu alat canggih, tidak perlu teknologi mahal. Yang dibutuhkan adalah ketelitian dan konsistensi. Bagi pemula, saran terbaik adalah mulai dari satu jenis dulu. Misalnya hanya bayam. Pelajari satu siklus sampai benar-benar paham. Berapa hari mulai tumbuh? Kapan perlu tambahan pupuk? Bagaimana tanda siap panen? Setelah Anda menguasai satu jenis, barulah tambah jenis lain. Karena usaha yang berkembang dengan pondasi kuat akan jauh lebih stabil dibanding yang tumbuh tergesa-gesa. Dan ingat, tujuan kita bukan sekedar bisa menanam, tapi membangun sistem yang bisa menghasilkan secara rutin. Di bab berikutnya nanti, kita akan masuk ke tahap yang sering diremehkan, padahal sangat menentukan hasil akhir. Persiapan lahan. Karena sebaik apapun benih yang Anda tanam, jika medianya salah, hasilnya tidak akan maksimal. Dan disinilah banyak orang gagal bahkan sebelum panen pertama. Sekarang kita masuk ke tahap yang sering dianggap sepele. Padahal justru inilah fondasi dari semuanya. Persiapan lahan. Banyak orang ingin cepat tanam. Beli benih hari ini, besok langsung ditebar, tanpa benar-benar memperhatikan kondisi tanah. Padahal, tanah adalah rumah bagi tanaman. Jika rumahnya tidak nyaman, tanaman tidak akan tumbuh maksimal. Pertama, perhatikan pencahayaan. Sayuran daun seperti bayam, kangkung, dan sawi membutuhkan sinar matahari yang cukup. Idealnya 4-6 jam per hari. Jika lahan terlalu teduh, pertumbuhan akan lambat. Daun cenderung kecil dan pucat. Kedua, perhatikan drainase. Tanah yang baik untuk sayuran cepat panen adalah tanah yang gembur dan tidak tergenang air. Air memang penting, tapi air yang mengendap terlalu lama bisa membuat akar membusuk. Jika tanah di pekarangan Anda keras dan padat, jangan langsung menyerah. Anda bisa memperbaikinya dengan mencampur pupuk kandang yang sudah matang, kompos, sekam bakar, atau pasir halus untuk memperbaiki struktur. Aduk hingga tanah menjadi lebih ringan dan mudah menyerap air. Kenapa ini penting? Karena akar sayuran daun relatif pendek dan halus. Jika tanah terlalu padat, akar sulit berkembang. Akibatnya, pertumbuhan terhambat dan masa panen bisa mundur. Dalam usaha cepat panen, mundur beberapa hari saja bisa berpengaruh pada perputaran modal. Selain itu, bersihkan lahan dari gulma dan batu-batu besar. Ratakan permukaan tanah agar benih tumbuh merata. Jika memungkinkan, buat bedengan sederhana. Bedengan membantu mengatur jarak tanam, mempermudah perawatan, mencegah genangan air. Langkah persiapan ini mungkin terasa melelahkan di awal, tapi percayalah, waktu yang Anda habiskan untuk menyiapkan lahan dengan benar akan menghemat banyak masalah di kemudian hari. Setelah lahan siap, kita masuk ke tahap tanam. Disinilah banyak orang terburu-buru. Untuk tanaman seperti bayam dan kangkung, metode paling praktis adalah tebar langsung. Namun ada tekniknya. Benih sebaiknya dicampur sedikit pasir halus agar penyebarannya merata. Jika langsung ditebar begitu saja, biasanya akan menumpuk di satu titik. Hasilnya, tanaman tumbuh terlalu rapat. Tanaman yang terlalu rapat akan bersaing mendapatkan cahaya, nutrisi, ruang tumbuh. Akibatnya batang kurus dan daun kecil. Idealnya, beri ruang yang cukup agar setiap tanaman bisa berkembang optimal. Untuk sawi atau daun bawang, metode semai sering lebih disarankan. Semai benih di wadah kecil terlebih dahulu. Setelah muncul 3-4 helai daun, pindahkan ke lahan utama. Keuntungan metode ini adalah Anda bisa memilih bibit yang paling sehat. Bibit yang lemah tidak perlu dipindahkan. Selain itu, jarak tanam bisa diatur lebih rapi dan terencana. Setelah tanam, penyiraman harus dilakukan dengan hati-hati. Gunakan semprotan halus agar benih tidak hanyut. Ingat, terlalu banyak air bukan berarti lebih baik.
tanaman butuh kelembaban, bukan genangan. Satu hal lagi yang sering dilupakan adalah waktu tanam. Menanam di sore hari biasanya lebih aman dibanding siang terik, karena tanaman punya waktu beradaptasi sebelum terkena matahari penuh. Detail kecil seperti ini sering menentukan keberhasilan awal. Dan dalam usaha sayur cepat panen, awal yang baik sangat menentukan hasil akhir. Sekarang kita masuk ke fase yang paling menentukan, perawatan. Banyak orang semangat di awal, tapi mulai lalai di minggu kedua. Padahal justru di minggu kedua hingga ketiga, pertumbuhan sedang sangat cepat. Setiap hari, luangkan waktu minimal 15-30 menit untuk mengecek tanaman. Perhatikan warna daun. Jika hijau segar, berarti nutrisi cukup. Jika mulai menguning, bisa jadi kekurangan unsur hara. Tambahkan pupuk organik cair secara berkala, misalnya setiap 7-10 hari. Jangan berlebihan. Ingat, prinsipnya cukup dan seimbang. Selain nutrisi, hama juga perlu diperhatikan. Ulat kecil bisa muncul tiba-tiba. Dalam satu malam, daun bisa berlubang. Untuk skala kecil, Anda bisa memetik hama secara manual, atau gunakan pestisida nabati dari bahan alami. Semakin cepat Anda bertindak, semakin kecil kerusakan yang terjadi. Jangan tunggu sampai parah. Selanjutnya adalah penyiangan gulma. Rumput liar adalah pesaing nutrisi. Jika dibiarkan, pertumbuhan sayur akan melambat. Bersihkan gulma secara rutin agar nutrisi fokus ke tanaman utama. Menjelang hari ke-15, Anda akan mulai melihat perubahan signifikan. Daun semakin lebar, tinggi tanaman bertambah cepat, dan warna hijau terlihat lebih pekat. Di titik ini, Anda mulai bisa memperkirakan waktu panen. Untuk bayam dan kangkung, panen biasanya dilakukan saat tinggi sudah cukup dan daun masih muda. Jangan menunggu terlalu tua, karena sayur daun yang terlalu tua, teksturnya lebih keras dan kurang diminati pasar. Panen dilakukan pagi hari agar sayur tetap segar. Setelah dipanen, segera bersihkan dan ikat rapi. Kesegaran adalah nilai jual utama. Dan ketika Anda memegang hasil panen pertama, itu bukan hanya sekedar sayur. Itu adalah bukti bahwa sistem yang Anda bangun bekerja. Dari tanah menjadi tanaman. Dari tanaman menjadi panen. Dan dari panen menjadi penghasilan. Itulah siklus yang akan terus berulang selama Anda menjaga konsistensi. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Banyak orang tertarik di awal, tapi ragu ketika masuk ke hitungan angka. Karena dalam usaha, semangat saja tidak cukup. Harus ada perhitungan yang masuk akal. Mari kita buat gambaran sederhana. Misalnya, Anda memiliki lahan sekitar 100 meter persegi. Tidak besar, tapi cukup untuk memulai. Komponen biaya biasanya meliputi benih, pupuk dasar dan pupuk tambahan, perbaikan media tanam, biaya air, peralatan sederhana seperti selang atau sprayer. Untuk skala kecil, modal awal bisa ditekan seminimal mungkin, apalagi jika sebagian alat sudah tersedia di rumah. Yang perlu Anda pahami adalah ini. Dalam usaha sayur cepat panen, struktur biaya relatif ringan dan siklusnya pendek. Artinya, uang yang Anda keluarkan tidak mengendap terlalu lama. Sekarang, mari kita bicara hasil. Jika dalam satu siklus tanam Anda menghasilkan ratusan ikat bayam atau kangkung, dan setiap ikat dijual dengan harga pasar yang wajar, maka total pendapatan kotor bisa cukup signifikan untuk ukuran lahan kecil. Dari situ, kita kurangi biaya produksi. Jika dikelola dengan baik, satu siklus panen saja sudah bisa mengembalikan sebagian besar modal. Dan disinilah poin pentingnya. Siklus kedua, ketiga, dan seterusnya akan terasa lebih ringan, karena beberapa biaya hanya muncul di awal. Dalam satu tahun, dengan asumsi 10-12 kali panen, keuntungan kecil per siklus bisa terakumulasi menjadi jumlah yang cukup besar. Inilah kekuatan akumulasi. Usaha ini mungkin tidak langsung membuat Anda kaya dalam satu panen. Tapi jika konsisten, hasilnya bisa stabil dan berkelanjutan.
Yang lebih penting lagi adalah cash flow. Setiap 20-30 hari ada pemasukan. Jika Anda mengatur sistem tanam bergilir, pemasukan bisa terjadi hampir setiap minggu. Dan bagi usaha kecil, arus kas rutin jauh lebih penting daripada keuntungan besar tapi jarang. Karena arus kas yang stabil membuat usaha bertahan. Sekarang, kita masuk ke bagian yang sering diremehkan, pemasaran. Banyak orang fokus pada cara menanam, tapi lupa memikirkan kemana hasil panen akan dijual. Padahal sejak awal tanam, Anda sudah harus memikirkan pasarnya. Mulailah dari lingkungan terdekat. Tetangga sekitar bisa menjadi pembeli pertama Anda. Tawarkan sayur segar yang baru dipanen pagi hari. Kesegaran adalah nilai jual utama. Selanjutnya, Anda bisa menjalin hubungan dengan pedagang sayur keliling, warung makan, penjual mie ayam, pasar tradisional. Bangun hubungan yang baik. Jangan hanya datang saat panen. Datangi mereka lebih dulu. Tanyakan kebutuhan mereka. Misalnya, warung makan membutuhkan pasokan rutin setiap 2 hari. Itu berarti Anda bisa menyesuaikan jadwal tanam. Disinilah usaha kecil berubah menjadi sistem. Anda tidak lagi menanam lalu mencari pembeli, tapi menanam karena sudah ada permintaan. Selain itu, jaga kualitas. Sayur yang bersih, segar, dan dikemas rapi akan lebih mudah dipercaya. Jika perlu, gunakan plastik berlubang kecil agar sirkulasi udara tetap baik. Satu lagi yang penting, konsistensi. Pembeli lebih menghargai pasokan stabil dibanding harga murah sesekali. Lebih baik Anda menjual dengan harga wajar tapi rutin, daripada murah tapi tidak menentu. Jika sudah stabil, Anda bisa mulai mengembangkan sistem langganan mingguan, paket sayur segar, penjualan melalui grup komunitas. Bahkan di era sekarang, pemasaran bisa dibantu dengan media sosial lokal. Foto panen pagi hari, tampilkan kesegarannya. Buat orang percaya bahwa produk Anda berkualitas. Ingat, dalam usaha pertanian kecil, reputasi adalah aset. Sekali pembeli puas, mereka akan kembali. Dan ketika pelanggan kembali secara rutin, usaha Anda mulai memiliki fondasi yang kuat. Sekarang mari kita renungkan kembali. Usaha sayur cepat panen bukan sekedar soal menanam bayam atau kangkung. Ini tentang cara memandang peluang. Tentang bagaimana sesuatu yang terlihat biasa bisa menjadi sumber penghasilan nyata. Tanah kosong bukan lagi sekedar ruang tak terpakai. Ia bisa menjadi aset produktif. Waktu 20 hari bukan lagi sekedar hitungan kalender. Ia bisa menjadi satu siklus penghasilan. Yang membedakan orang yang berhasil dan yang tidak, bukan pada luas lahannya, bukan pada besarnya modalnya, tapi pada konsistensinya. Disiplin menyiram, disiplin merawat, disiplin menghitung biaya dan hasil. Jika Anda memulai hari ini, maka 20 hari ke depan Anda sudah bisa melihat hasilnya. Mungkin tidak langsung besar, tapi nyata. Dan dari yang kecil itu, Anda bisa berkembang. Tambahkan sedikit demi sedikit, perbaiki sistem setiap siklus, bangun jaringan pembeli yang lebih luas. Usaha sayur cepat panen adalah tentang keberlanjutan. Tentang penghasilan yang mungkin tidak spektakuler di awal, tapi stabil jika ditekuni. Dan kadang, usaha yang paling sederhana justru yang paling bertahan lama. Jadi setelah video ini selesai, jangan hanya menyimpan ilmunya. Mulailah merencanakan. Lihat lahan yang Anda punya. Hitung potensi yang ada. Dan ambil langkah pertama. Karena dari tanah yang sederhana, bisa tumbuh harapan. Bisa tumbuh peluang. Dan bisa tumbuh penghasilan. Semua dimulai dari satu keputusan. Berani mencoba.